Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Fattah ya Alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun berada, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menyembahnya, beribadah kepadanya, dan melaksanakan amal perbuatan di bulan yang penuh berkah ini. Tentunya itu patut kita syukuri karena tidak sedikit teman-teman kita, sanak saudara kita yang mungkin 2 bulan, 1 bulan kemarin masih bersama dengan kita, namun mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merasakan kenikmatan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus syukuri dengan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan peringatan untuk diri saya pribadi dan para hadirin sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperingatkan kepada umatnya terkait banyaknya orang yang berpuasa namun puasanya sia-sia. Maka dari itu, hadirin sekalian, perlu kita perhatikan puasa kita, perlu kita perhatikan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai capeknya kita, lelahnya kita melaksanakan amal ibadah tidak ada nilainya, tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena beberapa faktor yang merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah pada kesempatan ini sedikit menyampaikan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang dapat merusak amal ibadah, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. 5 perkara ini, yang pertama adalah ghibah. Al-ghibah itu tentunya kita sudah pahami bersama. Kita membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain, yang mana ketika kejelekan itu sampai kepada telinga yang berbuatnya akan merasa sakit hati, maka itu adalah ghibah. Hal tersebut tentu dapat merusak amal ibadah kita. Bahkan perumpamaan dalam Al-Quran ketika kita melakukan ghibah diperumpamakan seperti memakai bangkai saudara kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, dalam puasa kali ini dan setelah puasa, kita usahakan bersama jangan sampai kita melaksanakan perbuatan ini, karena hal tersebut dapat merusak ibadah kita. Hal tersebut dapat menghilangkan amal ibadah, amal soleh kita yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah al-kadhib. Yang kedua adalah al-kadhib, yaitu berbohong. Tentunya perbuatan tercela ini adalah sumber dari segala kejelekan. Karena ketika sekali saja kita berbohong, maka kita akan dituntut untuk berbohong di kesempatan-kesempatan berikutnya, yang itu merupakan amal keburukan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah. An-namimah adalah mengadu domba antar sesama. Dasar dari mengadu domba adalah ketidaksukaan kita terhadap saudara kita
yang mungkin mendapatkan jabatan yang tinggi ataupun rezeki yang melimpah yang kita tidak suka, sehingga kita coba adu domba dengan sesamanya, kerabat dekatnya, dan akhirnya terjadilah perpecahan. Hal tersebut dapat mempengaruhi, bahkan mungkin menghilangkan pahala amal ibadah selama kita di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah an-nadhru bisyahawat. An-nadhru bisyahawat adalah melihat seseorang atau melihat sesuatu apapun dengan syahwat atau keinginan. Misalkan hadirin ibu atau bapak, mungkin nanti di akhir-akhir Ramadan mal-mal itu memberikan diskon yang gede-gedean, sehingga syahwat kita tidak terkontrol untuk memilih apa yang menjadi kebutuhan ataupun apa yang menjadi keinginan. Pun demikian, ketika menjelang waktu sore, syahwat kita melihat makanan yang manis-manis, makanan yang gurih-gurih ataupun yang pedas-pedas, semua ingin kita rasakan nanti ketika berbuka. Maka bagi yang tidak mengontrol syahwatnya, maka akan membeli semuanya dan dihidangkan. Dan ketika waktunya berbuka, pasti tidak akan semuanya tercicipi, bahkan tidak sedikit yang terbuang sia-sia. Maka dari itu, kita harus bisa mengendalikan syahwat kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah wal yaminul kadhib, yaitu berjanji palsu atau sumpah palsu. Hal tersebut pun dapat mengurangi kesempurnaan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, 5 perkara tadi dari satu riwayat yang Rasulullah sampaikan. Masih banyak lagi yang mungkin bisa merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Salah satunya berbuat baik namun dengan niat yang riya. Ingin dipuji oleh orang dengan kita melakukan tadarus, dengan kita melakukan azan ataupun yang lainnya. Hal tersebut ketika terbersit dalam benak kita, merasa ingin dipuji atas perbuatan kita, orang lain melihat kita, ingin kita dipuji oleh orang lain, hal tersebut pun dapat merusak keutamaan ataupun pahala yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada diri saya dan para pemirsa dimanapun berada untuk bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, khususnya yang tadi disebutkan dan umumnya yang lainnya. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hindari. Bukan hanya dalam bulan suci Ramadan saja, tetapi setelah bulan suci Ramadan pun kita hindari bersama. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita dan menjadi bekal kita nanti di yaumul qiyamah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.